termasuk modal dan sumber daya manusia. Untuk mencapai strategi ini, berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT. Perencanaan strategis atau strategi planning adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengolah kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategi adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dalam kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan, menurut Kerners 2001. Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pemimpin perusahaan, manajer operasi haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategi atau strategi planning menurut Brown 2005. Kemampuan manufaktur harus dipergunakan secara tepat sehingga dapat mempunyai sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategi. Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pemimpin dan perusahaan, manajer operasi haruslah bekerja sama dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategi. Kemampuan manufaktur harus dipergunakan secara tepat sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategi. Kedua yaitu proses perencanaan strategi. Proses perencanaan ini mirip dengan Anda mencari analisis SWOT untuk bisnis atau organisasi Anda. Namun ada beberapa poin perbedaan dalam menetapkan perencanaan strategi. Berikut adalah 5 langkah penerapan strategi. Yang pertama yaitu penentuan misi dan tujuan. Perencanaan strategi dimulai dengan penentuan misi untuk organisasi. Tujuan utama organisasi yang telah ditetapkan harus didefinisikan dengan jelas. Perencanaan strategi berkaitan dengan hubungan jangka panjang organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Jadi misi bisnis haruslah cermat dalam pemikiran dampak sosial organisasi dan eksternal. Yang kedua yaitu analisis lingkungan. Untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, analisis lingkungan eksternal organisasi perlu dilakukan. Catat faktor penting yang mungkin mempengaruhi kegiatan organisasi ke depannya. Penilaian diri sendiri. Pada langkah berikutnya, kekuatan dan kelemahan organisasi perlu dianalisis. Analisis semacam ini akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatannya dan untuk meminimalkan kelemahannya. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang eksternal dengan berkonsentrasi pada kapasitas internalnya. Dengan menyesuaikan kekuatannya dengan peluang yang perusahaan menghadapi persaingan dan mencapai pertumbuhan. Yang keempat, pengambilan keputusan strategis. Keputusan strategis kemudian dibuat dan dievaluasi setelah itu keputusan strategis tersebut dibuat untuk mengimprovisasi kinerja operasional. Organisasi harus memilih pilihan yang paling sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, untuk berkembang suatu perusahaan harus masuk ke segmen pasar baru atau penjualan produk namun tetap di pasar yang sudah ada. Pilihan strategi tergantung pada lingkungan eksternalnya. Perspeksi manajerial, sikap manajer terhadap risiko, strategi masa lalu dan kekuatan manajerial juga efisiensi. Kelima, implementasi dan pengendalian strategi. Setelah strategi ditentukan, strategi itu harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional. Program dan anggaran dikembangkan untuk setiap fungsi. Rencana operasional jangka pendek disiapkan untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Kontrol harus dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja sebagai strategi yang mulai digunakan. Yang ketiga yaitu memenangkan pasar melalui perencanaan strategi. A. Sifat perusahaan yang berkinerja tinggi. Menurut Philip Kotler, ada 4 sifat perusahaan yang berkinerja tinggi. 1. Para pemercaya atau stakeholder. Dahulu sebagian besar perusahaan
laba yang memadai bagi pemegang saham. Kedua yaitu proses. Perusahaan dapat mencapai sasaran kepuasannya dengan hanya mengelola dan menghubungkan berbagai proses kerja. Kegiatan perusahaan secara tradisional dilakukan dalam departemen. Perusahaan yang berkinerja tinggi semakin mengubah perhatian mereka ke kebutuhan untuk mengelola proses usaha inti seperti mengembangkan produk baru, menarik dan mempertahankan pelanggan, dan memenuhi pesanan. Mereka merekayasa ulang arus kerja untuk membentuk tim lintas fungsional yang bertanggung jawab untuk masing-masing proses. Yang ketiga yaitu sumber daya. Untuk melaksanakan suatu proses, suatu perusahaan memerlukan sumber daya atau tenaga kerja, bahan baku, mesin, informasi, energi, dan lain sebagainya. Yang keempat, organisasi dan budaya organisasi. Organisasi suatu perusahaan terdiri dari struktur atau kebijakan dan budaya perusahaan yang kesemuanya dapat tidak berfungsi dalam lingkungan usaha yang cepat berubah. B. Perencanaan strategi tingkat korporasi dan divisi. Perencanaan strategi tingkat korporasi dan divisi dapat dilakukan dengan 4 perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan misi perusahaan. Suatu organisasi didirikan untuk mencapai suatu tujuan. Misi dan tujuan biasanya ditetapkan di awal. Pernyataan misi yang baik maka akan jelas dan masuk akal, sehingga pernyataan itu akan menuntun para karyawan mampu bekerja mandiri secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Pernyataan misi yang baik tentu akan memberikan arah bagi perusahaan baik 10 ataupun 20 tahun mendatang. Karakteristik utama misi yang baik adalah A. Menekankan pada sasaran yang terbatas jumlahnya. B. Menekankan kebijakan dan nilai utama yang ingin ditaati oleh perusahaan. C. Pernyataan misi mendefinisikan lingkup persaingan utama tempat perusahaan akan beroperasi. Yang kedua yaitu menetapkan strategi bisnis unit atau SBU. SBU adalah unit perusahaan yang mempunyai tujuan dan misi yang berbeda serta dapat direncanakan secara independen di luar bisnis perusahaan yang lain. Sebuah SBU dapat merupakan divisi perusahaan. Ini produk dalam suatu divisi atau sebuah produk atau merek tunggal. Karakteristik SBU adalah A. Sebuah bisnis terkait yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan lain. B. Memiliki kelompok pesaing sendiri. C. Memiliki manajer yang bertanggung jawab dalam perencanaan strategi dan kinerja laba serta mengontrol sebagian besar pengaruh laba. Ketiga, mengalokasikan sumber daya bagi masing-masing SBU. Yang keempat, merencanakan bisnis baru dan merampingkan bisnis lama. Yang ketiga, bagian C yaitu mengalokasikan sumber daya pada setiap strategi bisnis unit atau SBU. Model yang biasa digunakan untuk menentukan alokasi tersebut adalah model matriks atau BCG, Boston Consulting Group, yang menggunakan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar tahunan sebagai kriteria pengambilan serta model metrik atau GE atau MSC.
dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.